Hai sahabat mahasiswa, berjumpa dengan saya Hendra Nelva Saputra, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah Literasi dan Media Pembelajaran IT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep media pembelajaran. Pada materi ini kita akan membahas 4 topik penting dari bagian konsep media pembelajaran. Yang pertama adalah definisi media pembelajaran, yang kedua fungsi media pembelajaran, yang ketiga manfaat media pembelajaran, dan yang keempat prinsip media pembelajaran. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama tentang definisi media pembelajaran. Saya mencoba mengutip dari beberapa artikel yang berkaitan dengan media pembelajaran. Ada artikel yang disampaikan oleh Tafonau pada tahun 2018 memberikan penjelasan tentang definisi media pembelajaran. Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan motivasi penerima pesan untuk mengetahui isi dari pesan tersebut. Pendapat lain juga disampaikan oleh Arda, Sayhana, dan Darsikin pada tahun 2015. Menurutnya, media pembelajaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran dan perasaan penerima pesan sehingga timbul motivasi untuk belajar. Dari dua pendapat tersebut, secara sederhana sebenarnya kita dapat mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pembelajar untuk memahami atau untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Baik, sahabat mahasiswa, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Secara umum, fungsi media pembelajaran ada beberapa. Yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Artinya ada standarisasi yang jelas dan terukur terkait dengan media yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran dapat menyebabkan penafsiran yang berbeda itu dapat dihindari. Kenapa? Karena kehadiran media pembelajaran ini akan menyebabkan peserta didik memiliki pemahaman yang sama terhadap konten yang disampaikan karena melihat atau menggunakan media pembelajaran yang sama. Kemudian yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Hal ini tentu sangat kita pahami bersama bahwa kehadiran media pembelajaran bisa sangat menjadikan proses pembelajaran menjadi sangat menarik karena tidak ada monoton dari guru ataupun pembelajar dalam hal ini. Selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, ya, dengan berbagai macam ragam media pembelajaran yang ada, sehingga akan ada timbal balik antara peserta didik dan guru misalnya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kehadiran media pembelajaran dapat menyebabkan kita semua belajar kapan saja dan di mana saja dengan ragam format media pembelajaran yang telah disediakan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Ya, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran adalah hasil belajar dari peserta didik itu menjadi jauh lebih baik. Kehadiran media pembelajaran menjadi alat yang perantara yang sangat baik untuk menjadikan siswa atau peserta didik
bisa memahami konten atau materi yang disampaikan secara detail, dan dapat digunakan secara berulang-ulang sesuai dengan waktu dan kecepatan masing-masing belajar siswa atau peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tentu kita tahu dengan kehadiran e-learning misalnya atau mobile learning misalnya, ini akan sangat menyebabkan pembelajaran dapat kita lakukan dimanapun, kapanpun. Ketika kita dalam perjalanan, kita memiliki waktu untuk belajar, maka disitulah kita lakukan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, fungsi media pembelajaran yaitu dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Kenapa demikian? Karena tentu saja kehadiran media pembelajaran dapat menyebabkan atau memfasilitasi sejumlah ragam gaya belajar dari peserta didik. Kita tahu bahwa setiap individu memiliki cara atau gaya belajar masing-masing, sehingga kehadiran media pembelajaran dapat memfasilitasi semua perbedaan gaya belajar tersebut. Selanjutnya saya coba menjelaskan tentang manfaat dari media pembelajaran. Secara sederhana, media pembelajaran bermanfaat untuk memudahkan kita sebagai peserta didik menyaksikan benda atau melihat benda atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Tentu kita banyak hal-hal yang terjadi pada masa lampau itu tidak bisa kita lihat. Cuman dengan kehadiran media pembelajaran inilah menyebabkan kita bisa mengetahui terkait dengan sejarah-sejarah yang terjadi di masa lampau atau hal-hal yang kemudian itu kita belum dapatkan pada saat ini. Manfaat yang kedua adalah media pembelajaran dapat membuat kita mengamati benda atau tempat yang sukar dikunjungi. Ya, kehadiran ragam media pembelajaran bisa membuat kita melihat hal-hal yang itu belum pernah kita temukan. Semisal kita yang dari pedalaman tidak pernah misalnya melihat harimau secara real, tapi kita bisa melihatnya kemudian ketika adanya atau hadirnya video pembelajaran. Kemudian diperlihatkan bahwa harimau itu yang seperti ini. Inilah yang kemudian menjadi manfaat dari media pembelajaran. Kita bisa melihat benda atau tempat yang sukar untuk dikunjungi. Yang selanjutnya adalah memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sulit diamati. Hal ini bisa terfasilitasi dengan ragam media pembelajaran 3 dimensi yang kemudian hadir, baik itu melalui media augmented reality maupun media virtual reality. Yang selanjutnya, media pembelajaran menyebabkan kita dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. Sekali lagi, tentu kita memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga hadirnya media pembelajaran menyebabkan kita bisa memanfaatkannya untuk belajar sesuai dengan tempo dan kecepatan kita masing-masing. Karena tentu pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tapi juga bisa dilaksanakan di luar kelas, kapanpun dan di mana. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang prinsip media pembelajaran. Ketika kita mau membuat atau menyediakan media pembelajaran, kita harus memperhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah media yang kemudian kita gunakan diarahkan atau disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jangan sampai kita tujuan pembelajaran media yang kita sediakan itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana produksi media pembelajaran e-book interaktif, maka kita menyediakan konten yang berkaitan dengan e-book interaktif, bukan malah menyediakan konten tentang e-learning misalnya. Kemudian yang selanjutnya, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa.
Ya, tentu dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan berbagai kondisi dan keadaan di lapangan yang berbeda, maka kita harus mampu melihat kondisi atau situasi yang ada, sehingga kita bisa menyesuaikan antara kondisi yang ada di lapangan dengan media yang akan kita gunakan. Tentu tidak mungkin kita memaksakan media yang tidak berkesesuaian dengan kondisi yang ada di sekitaran kita, karena pasti kita tidak akan menemukan media-media yang kita harapkan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah media yang akan digunakan harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Ini menjadi sangat penting. Kehadiran media seharusnya ya sekali lagi dapat memfasilitasi proses belajar kapanpun dan dimanapun. Juga harus bisa melihat efisiensi dan efektivitas. Jangan sampai kemudian media yang kita sediakan itu malah menyebabkan peserta didik belajarnya menjadi tidak bersemangat. Kemudian yang terakhir adalah media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Ini tentu harus diperhatikan, karena jangan sampai kita sebagai guru, sebagai pembelajar kemudian menyiapkan media yang notabene-nya itu kita tidak kuasai secara maksimal. Itu tentu akan berakibat pada kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang kita sediakan di dalam media tersebut menjadi sangat kurang. Sahabat mahasiswa, kita sudah belajar tentang definisi media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, dan prinsip media pembelajaran. Semoga sahabat mahasiswa bisa memahami secara detail apa yang telah kami uraikan. Sahabat mahasiswa, selamat belajar dan salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.